Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh Desti, kemudian dibacakan oleh Dewi dan saya. Oke, silakan Desti. Baik, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dan merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Tahukah Anda bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penetapan P4 yang syarat dan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah Sartono Kartodintrijo sebagaimana yang dikutip oleh Moj Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal analisis politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Badiodiningrat yang didampingi oleh kedua orang ketua muda atau wakil ketua yaitu Raden Panji Suraso dan Ichibang Bangsai orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumansik Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon berdasar negara. Berbicara di sidang BPUPKI, menurut catatan sejarah diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara yaitu Mr. Mukyamin, I.R. Soekarno, I. Bagus Hadikusuma, Mr. Soepona. Nah, periode pengusulan Pancasila, I.R. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dibentuknya panitia kecil 8 orang. I. Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hashim, Mukyamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Perumusan Pancasila pada alien keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saya akan menjelaskan. Jadi perlu kita ketahui setelah kita merdeka itu kan 17 Agustus 1945. Besoknya 18 Agustus 1945. Jadi PKI itu menegaskan kembali tentang bangsa Indonesia kita dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia itu kan sebagai bangsa yang merdeka, jadi memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan yang bernegara. Terus jadi terjadilah putus-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal berikut. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga itu ada pembentuk KNIP. KNIP ini itu adalah mantan dari PKI. Jadi setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, jadi 4 tahun setelah kita merdeka kan, Indonesia pada 17 Agustus 1945 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya terbentuk Republik Indonesia Serikat RIS. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru, dan ini merupakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi setelah Undang-Undang sementara 1950, terjadilah pemilu yang pertama pada tahun 1955. Dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, ada Konstitut dan DPR. Sesudah dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno menjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945. Antara lain Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Terus pertentangan antara pihak. Jadi setelah kejadian tadi itu kan timbullah kayak peperangan, pertentangan yang begitu besar. Ini tuh melibatkan PKI dan perwira Angkatan Darat. Yang melibatkan tuh kejadian tersebut tuh melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira yang kita kenal sebagai Gerakan 30 September. Gerakan 30 September ada yang kita sebut tuh G30 SPKI. Jadi peristiwa G30 SPKI itu menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan ini diawali dengan terbitnya surat pemerintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang kemudian hari terkenal dengan nama Super Summer. Selanjutnya ada menaya alasan dipelakuannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa Indonesia itu kan memiliki identitas masing-masing, baik itu latar belakang atau budaya masing-masing. Jadi budaya tersebut dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Selanjutnya itu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Jadi ketika Pancasila itu sudah berfungsi sebagai pandangan bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila itu berpengaruh dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kan itu udah dijelaskan isi undang-undang itu kan awal isi undang-undang tuh
beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, menurut Safik ini bahwa setiap bangsa itu wajib memiliki jiwanya masing-masing. Nah, dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Nah, Pancasila telah ada sejak dahulu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Ini adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila merupakan bukti bahwa pemilihan yang diambil pada saat itu adalah sesuatu yang tepat. Sumber histori Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu sudah ada di zaman dahulu yang berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan juga agama yang berkembang di Indonesia. Kemudian ada sumber sosiologis Pancasila. Nah, nilai ini sudah ada dari zaman dahulu. Contohnya saja gotong royong. Nah, pada zaman sekarang juga masih ada gotong royong kan? Sistem gotong royong itu juga tercermin pada sistem perpajakan. Karena sistem perpajakan itu kita membayar iuran bersama-sama kan. Politis Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di Pancasila bersumber dari lokal wisdom budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk berhubungan dengan negara-negara lain. Kemudian argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pada saat pemerintahan Presiden Soekarno, Nasapom lebih populer dari Pancasila, terutama pada tahun 1960-an. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4. Nah, pada era reformasi, pemerintah kurang respek terhadap Pancasila, sehingga Pancasila itu seolah-olah telah ditinggalkan. Berikutnya, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangannya adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dengan posisi yang sebenarnya, sehingga menjadi menyimpang dari kenyataan hidup. Salah satu contohnya penetapan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS tahun 1960. Berikutnya ada esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Nah, kalau dikatakan Pancasila sebagai pandangan hidup karena di dalamnya mengandung unsur agama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan identitas Pancasila dengan ideologi lain dan lain sebagainya. Oke, itulah materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan 3 pertanyaan. Oke, dipersilakan memperkenalkan namanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Niana Sinta. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan. Di bagian PPT kalian kan ada tercantum yang namanya itu budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Maksudnya proses inkulturasi itu seperti apa dan contohnya juga, serta akulturasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Niana Sitakan. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi itu kayak bisa menerima
sedangkan akulturasi itu sama, tapi dia tuh lebih bisa menggabungkan budaya yang sudah ada. Terus kayak contohnya tuh kan, jadi contoh dari inkulturasi dan akulturasi itu adalah perpindahan budaya asli Amerika yang terikat ketika penjajah Eropa tiba di Amerika. Penjajah Eropa membawa budaya mereka termasuk bahasa, agama, dan sistem pemerintahan mereka. Dan mereka mengadopsi beberapa unsur budaya asli Amerika seperti adat istiadat dan praktik agama mereka. Bisa dipahami? Kita kan sudah merdeka kan pada saat itu. Nah, kenapa kita tidak menguaskan kebudayaan kita? Kenapa harus menerima budaya dari luar? Kenapa kita tidak lebih memperkuat budaya kita yang sedangkan sudah ada dari lama gitu? Baik, itu menjawab. Posisinya kan itu kayak kita tuh habis jeda gitu. Jadi kan kita juga perlu beradaptasi nih dengan budaya kita dan dari budaya yang asli. Masyarakat kita ini kan di saat itu kan mungkin udah terbiasa nih dengan gimana ya, kayak kebiasaan mereka gitu loh. Itu kita juga butuh waktu buat beradaptasi dengan budaya kita. Bisa diterima? Izin bertanya, Silakan. perkenalkan nama saya Yolanda Waida. Saya ingin bertanya, kenapa Pancasila itu harus diterapkan di kehidupan kita sehari-hari? Itu jawab. Kenapa harus diterapkan di kehidupan sehari-hari? Karena agar menciptakan masyarakat yang saling menghormati, bermartabat, dan berlaku adil terhadap sesama. Dan di dalam Pancasila itu pun sudah ada arahan-arahannya ya, kayak misalnya tuh pokoknya di sila-sila itu ada makna tertentu lah. Nah, mungkin itu bisa diterima. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Henry Krisnando. Saya ingin bertanya, kenapa Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, sedangkan presiden sekarang hanya 2 periode dan bahkan ada yang 1 periode. Kenapa mereka tidak diangkat menjadi seumur hidup juga? Nah, saya akan menjawab pertanyaan kamu. Kenapa Presiden Soekarno dilantik menjadi presiden seumur hidup tuh? Itu karena baru awal-awal merdeka, dan itu sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas politik dan mempersatukan bangsa yang baru merdeka. Sedangkan pada saat ini dengan perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, presiden dipilih melalui pemilihan umum dan dibatasi masa jabatannya agar memastikan pergantian kekuasaan yang demokratis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami, saudara Anu? Bisa. Oke, terima kasih ya, Mbak. Oke, sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kepada teman-teman